Tiga Gus, bagaimana tanggapan jenengan tentang Jatman dan Jatma? Oh ya, Jatma yang didirikan Habib Lutfi ya. Oke. Ya kalau tinjauannya secara hukum negara atau undang-undang negara, ya Jatma sah-sah saja karena hak seluruh warga negara untuk berkomunitas, berorganisasi, itu hak semua warga negara Indonesia. Tapi kalau tinjauannya secara moral atau secara akhlak, cacat. Cacat moral Jatma itu. Kenapa? Karena latar belakang pendirian Jatma ini adalah ketidakpuasannya Habib Lutfi terhadap Jatman. Ketika Habib Lutfi ini menjabat sebagai Rais Jatman, ini beberapa kali dia ini nggak pernah mengadakan muktamar penggantian ketua. Kalaupun ada muktamar juga tetap dia yang dipilih. Tapi setahu saya itu tidak pernah ada. Jadi dia ini secara aturan organisasi melanggar. Akhirnya kemudian PBNU bersikap mengambil Jatman, organisasi NU sebagai organisasi induk daripada Jatman, mengambil alih dengan mengadakan muktamar, dan alhamdulillah terpilih beliau Mbah Yai Halwani sebagai Rais Jatman. Nah, itu. Jadi kalau secara tinjauan hukum negara ya sah-sah saja, tapi secara moral itu cacat. Jadi cacat moral. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana kalau saya ditanya bagaimana saran saya terhadap orang-orang NU yang bertarekat? Ya ke Jatman, bukan ke Jatma. Orang NU kalau mau berjamaah tarekat ya ke Jatman, bukan ke Jatma. Kenapa? Pertama, karena orang tarekat itu terkenal orang yang konsen dalam beribadah, konsen dalam beragama. Kalau konsen beribadah dan beragama, ya harus hidup dalam lingkungan yang baik. Harus hidup dalam lingkungan yang betul-betul terjaga secara syariat dan akhlak dan moral. Kalau orang torekoh kemudian masuk ke Jatma, pertanyaannya orang yang konsen dalam beragama, konsen dalam beribadah, hidup di lingkungan jam'iyah yang didirikan cacat moral, ini nggak pas dengan ketorekohannya. Maka kalau ada orang NU ke Jatma, jadi pertanyakan ketorekohannya. Seperti itu. Terima kasih Gus atas pandangan-pandangannya menyangkut polemik yang terjadi yang sekarang sedang viral inilah ya. Sama-sama mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Amin. Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin. Terima kasih. Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Gus Faris Buntut ini. Kalau bikin organisasi ya, itu ya hak semua warga negara ya, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 kan, tentu seperti itu kan. Seperti Habib Lutfi bikin Jatma Aswaja, itu hak-hak beliau. Tidak ada masalah. Ini dari kacamata hidup bernegara, sah dan boleh bikin serikat, bikin organisasi selama tidak bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, kan seperti itu kan. Tapi kalau kita cermati dengan seksama, Habib Lutfi itu kan memimpin Jatman. Jatman itu bandumnya NU kan. Kami sering menjelaskan, menerangkan kepada dulur-dulur semua. Tapi selama itu pula saudara-saudara kami itu kok sulit banget ya. Ini entah apa yang merasukinya, kami juga bingung ini. Tapi ya sudahlah, ini memang tugas kami harus selalu memberikan edukasi. 4 periode, satu periode kan 5 tahun, berarti 20 tahun lebih saudara-saudaraku. Dan kalau dulu Jatman itu kan namanya muktamar, padahal itu Bandung, seharusnya kongres, tapi sudahlah muktamar, kita anggap muktamar saja lah ya. Itu ya walaupun muktamar ya, tapi selalu dikondisikan mengarah kepada dirinya. Banyak saksi, banyak yang memberikan kesaksian seperti itu, sehingga durasi 4 periode itu mutlak itu dipegang sama geng Pekalongan itu. Iya kan? Ya karena dikondisikan toh. Wah. Tapi berjalannya waktu, mungkin menjabat
ketua Jatman itu kurang heboh atau kurang marem kalau istilah Jawanya. Wah, sekalian di SK Kemenkumham kan begitu kan. Jatman menjadi Patman karena Kemenkumham itu kan tidak bisa menerbitkan surat info yang kami dapat ketika namanya itu sama, Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, makanya Jatnya itu diganti Pat, nah jadi Patman. Sudah ber-SK Kemenkumham Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Faktanya apa? Tidak laku, betul kan? Tidak laku, saudara-saudaraku. Banyak saudara-saudara kita warga NU khususnya itu sudah paham. Wah, yang benar ini ya Jatman bukan Patman, kan gitu kan. Akhirnya masih penasaran juga dengan narasi, entah narasi framing apa yang dibangunnya. Tahu-tahu juglir muncul Jatma Aswaja, ya kan? Makanya tidak mungkin bikin Jatman, pasti ya agak mirip-mirip dikit lah Jatma, annya hilang kan itu kan. So, mereka selalu memutar otak karena yang bisa dipengaruhi oleh Habib ini ya warga NU. Karena apa? Yang percaya bahwa Habib Dzurriyyah Nabi ini warga NU. Mempengaruhi orang Muhammadiyah ya sampai ngising getih ya enggak bakalan percaya, apalagi Salafi enggak akan percaya. Makanya mereka selalu mempengaruhi saudara-saudara kita yang NU gitu kan. Wah, terus sekjennya itu bekas sekjen PBNU Tempo dulu kan, keren itu saudara. Wah, brand desainnya itu luar biasa mereka. Kalau urusan licik-lician, nah kita kalah saudara-saudara, kita tidak ada apa-apanya, betul. Loh, senakal-nakalnya orang pribumi, apa ada yang berani bikin makam palsu? Pasti mikir, besok kita calonnya itu mau diubur, mikir begitu, calonnya kita mati. Mereka tidak mikir, ngeri kan? Orang kalau sudah seperti itu, wah ngeri itu, levelnya itu wah sulit dijangkau. Kalau kelas-kelas saya itu enggak bisa, enggak betul seperti itu. Wah ngeri saudaraku. Nah ini makanya Gus Waris menegaskan kalau dari etika itu cacat moral itu. Walaupun dulu itu sering ngomong kenapa saya itu terus menerus ngurusi NU. Budak saya itu tiap hari ditepuk-tepuk Nabi, kamu harus ngurusi NU. Keren kan dulu itu. Sekarang lah bos kan gitu kan. Iya kan, ya buktinya ngobrak-ngabrik NU seenak semaunya sendiri, terus memasukkan kakeknya menjadi salah satu tokoh pendiri NU, merubah Jatman. Ada perubahan, ada pergeseran, rumusan-rumusan funding fathernya Jatman itu digeser gitu. Makanya cacat moral, walaupun kalau dilihat dari kacamata bernegara ya sah-sah saja. Negara kita itu selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, silahkan bikin serikat, organisasi. Mboten nopo-nopo, sah-sah saja. Tapi jangan salahkan kami, seumpama kami memberikan penilaian ketika dilihat dari kacamata moral, etika, cacat itu, cacat. Untuk apa kemarin ngaku saya itu paling NU? Tiap sore, tiap malam saya ditepuk pundaknya sama baginda Nabi untuk selalu ngurus ini, justru malah menghancurkan NU sedikit demi sedikit kan itu. Coba kita bayangkan seumpama semua banumnya NU itu di SK Kemenkumham. NU punya apa? Tidak ada kekuatan. Jatman, SK Kemenkumham, wah, terus Banser, Ansor, Fatayat, Muslimat, semuanya bikin SK, rembuk. Masih belum jelas juga
Silahkan dicermati, diresapi secara dalam dan dalam, saudara-saudara. Kami tegaskan, kami tidak menyelesaikan kebencian. Kami mencoba untuk mengulas fakta dan realita. Dan semuanya bisa di cross check apa yang kami sampaikan. Apakah double? Ada buktinya, ada sejarahnya, ada faktanya. Mudah-mudahan menyadarkan kita sebagai warga NU yang berkecimpung di Thoriko, ya masuknya Jatma gitu. Jatma Aswaja itu apa sih? Itu bukan NU, sama dengan PWLS, bukan NU. Jadi paham. Terima kasih saudara-saudaraku, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.